Wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Lakal hamdu bima khalaqtana wa kaifatana wa hadaitana wa 'allamtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman walakal hamdu bil islam walakal hamdu bil Qur'an walakal hamdu 'ala dzalika hamdan katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat serta karunia yang tiada henti, nikmat serta karunia yang senantiasa silih berganti, dan demikianlah karunia. Beberapa waktu yang lewat bentar, alhamdulillah saneko sampun medun udan. Beberapa waktu yang lewat ndak ada karpet, saneko pun nonton karpet. Alhamdulillah dan alhamdulillah keadaan sudah semakin membaik, keadaan sudah semakin menuju ke normal. Di mana waktu pandemi kemarin silaturahim ndak ada, badan mawon mboten nonton nih, sampai badan mawon mboten nonton, nggih mboten. Keliling kampung bodoh niku mboten nonton. Saudara datang menemui saudaranya dicurigai. Saudara nengok saudaranya, nengok adiknya, nengok kakaknya, nengok keponakane, nengok Pak Dene. Corona kok lungo-lungo. Khawatir temennya bawa penyakit. Khawatir saudaranya bawa penyakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Berikutnya salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya Rasulullah SAW beliau lahir di Makkah. Beliau lahir di Makkah, dan Rasulullah SAW adalah Rasulun al-Amin, Rasul yang terpercaya, tinggal di negeri yang mulia, lahir di negeri yang mulia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan sekarang kadang kita pun rindu Mekah, rindu dengan Makkah. Masing-masing senantiasa lihat ting TV ini kok kapan iso tekan Mekah. Ya, alhamdulillah Kemenak dalam hal ini Menteri Agama sudah datang ke Arab Saudi dan ngelobi-lobi, semoga lobinya berhasil sehingga jamaah haji kita, jamaah umroh bisa berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Malaysia sudah berhasil ya Pak. Malaysia sudah bisa tindak umroh ya, masya Allah. Padahal mereka dulu lockdown itu. Nah, tentunya suatu hal yang menjadi harapan kita bersama. Nah, Makkah memiliki banyak nama. Di antara nama Makkah adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yaitu Makkah ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Insyaallah turun Mas.
Biasanya sing ngastong ini mas-mas hati matur nuwun mas. Dan mas. Lanang niku tetep mas. Bapak-bapak niki sing sepuh-sepuh teng dalem diundang mas mboten, Pak? Undang mas. Napa, Pak? Karena ngasih mas kawin. Karena ngasih mas kawin dipanggil mas. Di antara nama Makkah adalah Al-Bait. Al-Baitu. Allah menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini. Maka yang dimaksud Al-Bait adalah Ka'bah. Yang ketiga di antara nama Makkah adalah Al-Balad. Allah firmankan la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini. Maka yang dimaksud negeri ini adalah Makkah. Wa walidin wa ma walad. Yang dimaksud wa walidin wa ma walad, wa walid artinya adalah Adam. Adam sah dan halal tinggal di Mekah. Wa ma walad, ada sebagian memberikan penjelasan yang dimaksud wa ma walad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah wa ma walad dan apa yang menjadi dan siapa saja yang menjadi keturunan Adam. Berikutnya yang keempat di antara nama Makkah adalah Al-Baladu Al-Amin. Allah firmankan wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Makkah yang penuh dengan kedamaian. Masyaallah. Maka Makkah itu adalah negeri yang penuh kedamaian. Berapa banyak mereka yang tidak haji niku luar biasa. Manasiknya saja 1 tahun. Orang mau tidak haji niku manasik setahun badan setahun. Apalagi nih kok yang mau tindak kemarin 2019. Alhamdulillah. Begitu 2020 mboten. 2021 nggih mboten. Nggih mboten. Orang yang mau tindak haji niku ditangisi. Sebelum berangkat ibadah haji itu selamatan. Nek wong Jawa niku. Kadang untuk selamatan sama untuk tindak haji ini aku larang lek selamatan ya Pak. Sebagian orang. Ya betul. Kenapa? Karena nanti kalau datang ke Poyang Putih ini Solo, tetangganya ngantar banyak. Bahkan sebagian sebelum kepulangan itu pada nyambut di Solo. Bahkan ada sebagian itu kudu ndandake seragam ya Pak. Wonten mboten Pak? Sebagian itu kudu ndandake seragam niku, masyaallah. Memberikan sambutan bagi mereka yang undur haji. Allah firmankan, wa hadzal baladil amin. Maka Makkah adalah negeri yang penuh kedamaian. Berikutnya di antara nama Makkah adalah Ummul Qura. Allah firmankan litundhira bihi Ummul Qura wa Ummal Qura wa man haulaha. Agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Yang dimaksud Ummul Qura adalah Makkah dan sekitarnya, wa man haulaha. Maka di antara nama Makkah adalah Bakkah. Di antara nama Makkah adalah Bakkah. Allah firmankan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dicanangkan oleh Allah di muka bumi adalah Makkah. Kapan ayat ini turun?
tatkala orang-orang Yahudi mereka berkata, sesungguhnya rumah yang pertama kali dicanangkan di muka bumi adalah Baitul Maqdis. Kemudian turunlah firman Allah, inna awala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dicanangkan di muka bumi untuk manusia. Maka yang dimaksud adalah Makkah. Dan sesudah itu barulah Baitul Maqdis. Jarak waktu antara dibangunnya Baitul Maqdis dengan dibangunnya Ka'bah adalah 40 tahun. 40 tahun lebih dahulu Makkah. Berikutnya di antara yang di antara nama Makkah adalah Bakkah. Tadi kita katakan yang dimaksud Bakkah, sebagian ulama memberikan penjelasan Bakkah itu tempat menangis. Tempat menangis. Inna awala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Makanya orang yang tidak ke Mekah niku preso Ka'bah mawon pun nangis ya, Pak. Dereng tawaf mawon sampun nangis. Lihat Ka'bah niku kadang ndrojos-ndrojos sih. Masyaallah. Keagungan Allah. Apa itu? Ndelok Ka'bah mau nangis. Dan berapa banyak mereka yang sholat di belakang Syekh Bandar Balila, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Saud Surem. Masyaallah. Sholat di belakang Imam Mekah niku kadang nangis. Napa to kok nangis yo? Ya mbok ora ngerti, aku iso nangis ndengaren. Tapi ada juga napa to Pak Dek kok nangis? Jajarku ku yo nangis, aku ora kuat. Subhanallah, Makkah, Masya Allah. Lalladzi bi Bakkah. Maka dikatakan sebagian para mufasir, siapapun orangnya, sejahat apapun orangnya dahulu, penguasa yang top apapun, jika lihat Ka'bah itu nangis. Jika lihat Ka'bah itu nangis. Fihi ayatun bayyinat. Disanding Ka'bah ada tanda di antara tanda kebesaran Allah. Apakah di antara tanda kebesaran Allah disanding Ka'bah? Ayatun bayyinat, tanda di antara tanda kebesaran Allah, maka yang dimaksud adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad dikatakan dahulunya warnanya adalah putih, melebihi putihnya salju. Dan yang saya Bapak Ibu, karena dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maka berubah menjadi hitam. Yang kedua dikatakan Hajar Aswad itu sangat terang, maka cahayanya diredupkan oleh Allah. Sekiranya cahayanya tidak diredupkan oleh Allah, niscaya akan menerangi dunia. Insyaallah. Kenapa? Hajar Aswad adalah batu surga. Batu surga. Disitulah tatkala pada bahasan yang lewat. Pada masa yang lewat telah kami sampaikan, yaitu pembangunan Ka'bah. Sesudah Ka'bah itu dibangun, maka Nabi Ibrahim bingung dari mana akan memulai tawaf. Nabi Ibrahim bingung dari mana akan memulai tawaf. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan dikirimkannya hajar batu surga. Kemudian ditaruh di bagian salah satu ujung dinding Ka'bah. Dan dari situlah dimulai tawaf. Dan Bapak Ibu perisa nggih, Ka'bah itu kan besarnya kurang lebih sampai sana, kotak, ya betul. Kainnya nih kalau Bapak Ibu, kain Ka'bah nih kalau, kiswah nih kalau, itu tulisan kaligrafinya itu adalah benangnya itu benang emas nih kok, benangnya itu benang emas.
Berikutnya yang dimaksud ayat yang bayyinatan, dan di antara tanda kebesaran Allah, maka yang dimaksud adalah adanya air Zam-Zam. Monggo toya Zam-Zam niki toya teh tunjuk Pak, bismillah. Mumpung anget, bismillah monggo Bu, daripada batin mawon. Alhamdulillah. Rasul bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung seseorang meminumnya. Pengen sehat, sehat. Umar bin Khattab meminum air Zam-Zam, berharap kepada Allah, dengan minum Zam-Zam ini aku berharap pada Engkau ya Allah, nanti aku tidak harus di padang mahsyar. Masya Allah. Umar bin Khattab. 5 syuribalahu, tergantung seseorang meminumnya. Dahulu ada seorang ulama yang tindak haji. Di tengah jalan, kapal yang dinaiki ini oleng. Semua pada resah dan takut. Tapi alim ini dia luar biasa. Dia tenang, berdoa kepada Allah, dia ingat bahwa air Zam-Zam. Sesudah dia mengambil Zam-Zam dan dia doakan, sesudah itu disiramkan ke laut, langsung tenang. Masya Allah, langsung tenang dan tidak ada lagi ombak. Luar biasa. Jadi Zam-Zam itu tergantung seseorang niat tatkala dia meminumnya. Berikutnya terkait dengan Zam-Zam, maka Zam-Zam adalah mata air surga. Mata air surga ini apa? Zam-Zam. Dikatakan kedalaman Zam-Zam ini kurang lebih 13 meter Bapak. 13 meter. Bagi yang pernah tindak haji, 2003 ke bawah, pokoknya 2003 ke bawah itu masih preso tempatnya, ya badan keluarnya peralon-peralonnya Zam-Zam. Masya Allah, pada turun nih kok, pada ngambili Zam-Zam, pada ngambil ngunjuk Zam-Zam, kadang disiram ya. Oke, betul. Masya Allah nih kok. Orang-orang habis wudhu apa pakai toya disiram betul. Zam-Zam, Masya Allah, seger. Makanya sebagian yang ada sebagian ibu-ibu niku tumonen. Apa tumonen niku napa? Nggih. Tumonen niku nggih. Nggih, rekmonipun niku kepalanya itu banyak penghuninya. Apa tumon bahasa Indonesia nih pun Pak? Nggih. Kutu. Kutu. Oke. Kemudian kasih air Zam-Zam, sehat. Sehat. Masya Allah. Mereka nih kampung kata kutu boten niku Pak. Nggih. Jombor ke selatan niku lho. Wonten kutu Tegal, kutu napa. Masya Allah, saya dulu kok jenenge kok kutu, wis apa namanya juga jeneng. Baik, kita lanjutkan. Di antara tanda kebesaran Allah di Makkah yang dimaksud adalah adanya rukun Yamani. Dan saya Bapak Ibu, dikatakan bahwasanya jika seseorang itu tawaf, maka Hajar Aswad menjadi saksi, rukun Yamani jadi saksi. Bahkan dikatakan Hajar Aswad itu merekam semua orang yang pernah tawaf. Luar biasa. Luar biasa. Ngerekam ya Bapak Ibu.
merekam siapa saja yang pernah keliling. Yang dimaksud ayat bayyinat adalah adanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Bapak Ibu preso, Makkah yang bangunannya kota ini kok. Kemudian ada seperti busur. Ya betul. Nah, busur itu namanya Hijr Ismail. Dahulu Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Karena di zaman Rasulullah SAW, waktu itu beliau usia 35 tahun dan pembangunan Ka'bah, maka tidak punya cukup biaya untuk mendirikan sampai Hijr Ismail. Maka sampai sekarang Hijr Ismail tersebut terpisah. Ya betul. Dan di zaman Abdullah bin Zubair itu sempat digabungkan, sempat dijadikan kota, kemudian dikembalikan seperti semula di zaman Abdullah bin Zubair. Baik. Di antara yang dimaksud ayat bayyinat adalah adanya Safa dan Marwa. Bukit Safa dan Bukit Marwa. Safa itu artinya adalah al-hajaru al-amlas, batu yang lembut, batu yang halus. Batu yang halus itu namanya Safa. Makanya kita di rumah kursi empuk niku jenenge napa? Jawatan Safa. Monggo lenggah teng Safa. Enggak ada. Monggo lenggah teng Marwah. Duduk di kursi Safa. Kursi yang licin. Empuk. Dan Marwah, maka ada sebagian orang namanya Safa, ada sebagian namanya Marwah. Kok kembar Safa Marwah? Tidak kemudian iki kembar iki Marwah Safa. Mesti Safa malih Marwah. Kembar niku sing lahir, sing tua, sing lahir dhisik apa sing keri Bapak Ibu? Kok anten seseorang kok kembar lahir? Berjol ngoten. Sing mase sing mbake sing lahir dhisik napa sing keri? Katanya yang lahir duluan itu yang tua. Yang lahir duluan itu yang tua. Tapi sebagian mengatakan sing lahir keri. Bayangan orang-orang dia boten, semuanya kehendak Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, Safa dan Marwah adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah. Di antara nama Makkah adalah Al-Baitu Al-Atiq, rumah yang eksklusif, rumah yang tidak ada duanya. Maka sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menandingi membuat Ka'bah. Apakah ada orang-orang yang membangun, menyislihi, pengen buat Ka'bah? Di Yaman dahulu ada seorang penguasa pengen nandingi membuat Ka'bah. Sekarang tempat tersebut jadi bak sampah. Allah hinakan. Tatkala Iran tidak boleh haji, negeri Iran tidak boleh haji oleh Saudi karena mereka tidak mau mentaati apa yang menjadi kesepakatan. Akhirnya orang-orang Iran membuat Ka'bah sendiri. Orang-orang Syiah niku teng Arab buat Ka'bah piyambak. Beberapa waktu yang lewat juga ada yang kadang sholat di masjid ini, ya betul. Orang Syiah bawa batu dewe ini kalau, nggih, bawa batu dewe, ya betul. Mereka kemutan Bapak Ibu, nggih. Nah, nek sholatnya nggak batu dewe tengah jengi. Nek mboten nggih nggo sajadah dhewe khusus niku. Masya Allah. Al-jahal. Nasallahu salam. Banyak berdoa kita kepada Allah jangan sampai keluarga kita, keturunan kita kok menjadi penganut Syiah. Kalau bulan Muharram
tanggal 10 Suro itu orang-orang Syiah di Iran menyakiti badan. Niku beto pisau, kadang beto watu, kadang beto pedang beto wesi, Bapak Ibu, wesi. Niku dipukulkan ke kepalanya. Kadang di badan. Insyaallah. Long march niku. Long march. Prisa long march nggih. Melaku era-era arah-arahan niku wonten nek sekilo punjul. Sampai berdarah. Sambil teriak-teriak, ya Husain, ya Husain, Allah ya Husain, ya Husain, Allah ya Husain. Waktu badannya dipukulin sampai berdarah. Tapi nggih kadang nggih lucu. Kenapa di belakang mereka ada ambulan? Nanti kalau luka, lah pakai ambulan bawa ke rumah sakit. Itu menyakiti badan. Itu mereka nganggap itu adalah ibadah. Padahal Allah firmankan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Dulu penguasa Asia nih kok. Penguasa Iran Ahmad Zenidad. Nggih mboten? Ahmad Zenidad lho. Nek pas surah niku apakah memukulkan badan? Ngeten. Semuanya pada keras-keras, dia tangannya mengeten tok. Aku enggak luka, mengeten alon kok ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Al-Baitu Al-Atiq, rumah yang eksklusif. Nah, Rasulullah SAW beliau lahir di negeri Makkah. Dan Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah. Rasulullah SAW tatkala beliau dilahirkan, maka ada beberapa kejadian istimewa tatkala Rasul lahir. Apa di antara kejadiannya? Dikatakan Rasulullah SAW tatkala beliau lahir, maka ibunya yaitu Aminah melihat cahaya, dan cahaya tersebut dia lihat antara barat dan timur. Berikutnya, tatkala Rasulullah SAW beliau lahir, maka patung-patung, semua patung ikut tersungkur, doambruk. Patung-patung niku doambruk. Dikatakan pula tatkala Rasulullah SAW beliau dilahirkan, maka singgasana ataukah istana di negeri Syam itu menyala, terang. Diriwayatkan dikatakan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW beliau dilahirkan, api yang biasa diagungkan, api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu tiba-tiba mati, padam. Maka di sini adalah kekhususan dan keistimewaan di mana Rasulullah SAW tatkala beliau lahir banyak terjadi hal-hal yang luar biasa. Nah, Rasulullah SAW beliau lahir, tentunya kelahiran Rasul itu para ulama berselisih. Ada yang mengatakan Rasul dilahirkan di bulan Ramadan. Ada yang memberikan pernyataan bahwasanya Rasul lahir di antara bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Dan tentunya penjelasan yang lebih diambil oleh para ulama, Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, dan keduanya tentunya dibenarkan. Berikutnya, kapankah Rasulullah SAW beliau dilahirkan? Maka dikatakan beliau dilahirkan di hari Senin. Tatkala beliau ditanya, kenapa puasa Senin? Kenapa Rasulullah SAW beliau puasa hari Senin? Beliau mengatakan itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Berikutnya, tatkala beliau ditanya terkait dengan hari Kamis, kenapa Rasulullah SAW beliau puasa hari Kamis? Karena hari Kamis adalah diangkatnya amal.
diangkatnya amal. Dan aku berharap kepada Allah tatkala aku meninggal, aku dalam keadaan diangkat amalnya hari Kamis. Kapan Rasulullah SAW sedo Bapak Ibu? Rasulullah SAW sedo di hari kelahiran. Harinya juga hari Senin. Hari Senin. Dan Rasulullah SAW dikubur kapan? Hari Rabu. Hari Rabu. Berikutnya, Rasul dilahirkan siang atau malam? Dalu napa awan? Nek orang Jawa Bapak Ibu, nek lahir bengi niku kendel. Nggih mboten? Nek lahir awan niku weden. Itu tidak benar. Wong Jawa niku kadang ngait-ngaitkan. Untune kok copot. Nggih mboten? Untu copot dhuwur kok copot kon buang teng ngisor. Timbang putih. Nah, kadang nek wong Jawa kon buang teng wit gedang. Nek sing copot kok ngandap bawah suruh buang ke mana? Gedang. Oh. Niku wong Jawa. Ya sewu. Seseorang itu kok nginjak untuk triwelu, nginjak untuk marmut, itu kadang membuat infeksi. Jadi mungkin karepe wong Jawa niku untuk iso nggaweni penyakit. Kon buang teng jero wit gedang niku, gedang dingaten kek lebokke wis ora ono sing ngidak mriku. Aman. Buat teng gendeng, aman mboten? Angger musim udan. Dikatakan anna wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam kanat naharan. Rasulullah SAW beliau dilahirkan di siang hari. Di siang hari. Berikutnya nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memiliki nama yang pertama adalah Muhammad. Dan dikatakan tatkala Rasulullah SAW beliau lahir di Makkah, di waktu yang berdekatan ada orang yang namanya Muhammad, semuanya 6 orang. Pinten Bapak Ibu? 6 orang ini karena mereka orang tuanya punya ilmu. Apa itu? Akan muncul seorang nabi yang namanya Muhammad. Makanya mereka berharap semua pengen jadi anaknya nabi. Subhanallah. Tapi yang keluar nabi adalah putra Abdullah. Putra dari Abdullah. Istrinya bernama sinten? Aminah. Nggih. Dikatakan Rasulullah SAW niku yatim. Sebagian orang tidak bilang yatim, tapi yatin. Oh, cah yatin misalnya. Yang benar yatim. Cah cilik niku kadang kamar sebelah hati-hati loh. Ono jim. Mestinya bilangnya jin, bilangnya apa? Jim. Katakan tatkala Rasul di dalam kandungan 2 bulan, maka wafatlah ayahnya. Diriwayatkan ada yang mengatakan penjelasan lain. Walhasil Abdullah meninggal dan usianya masih 18 tahun. Jano mboten Pak? Wano banget 18 tahun. Jadi Abdullah itu ayahnya Nabi itu usia 18 tahun sedo. Berikutnya di antara nama Rasulullah adalah Ahmad. Dan penamaan Ahmad menjadi ilmu buat orang-orang Bani Israel.
di mana Nabiullah Isa alaihissalam pernah memberikan suatu penjelasan. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai pemberi kabar gembira akan hadirnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Yang ketiga, di antara nama Nabi adalah Al-Mahi. Al-Mahi. Yang dimaksud Al-Mahi adalah alladzi yamhu al-kufra, yang bakalan meniadakan semua bentuk kekufuran. Maka diutusnya Rasul menjadi Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, membuat semua orang yang berada di dunia ini wajib mengikuti ajarannya. Dan saya Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang pintar dan cerdas. Di zamannya tatkala Rasulullah SAW sugeng, Rasul hidup, Rasul pernah melihat Umar bin Khattab membaca Taurat, dan Rasul marah kepada Umar. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, sekiranya Musa masih hidup, niscaya dia akan mengikuti aku. Dan Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku adalah bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kabulkan. Maka di akhir zaman nanti Nabi Allah Isa akan turun ke muka bumi. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dajjal makhluk Allah yang bengis, membuat fitnah banyak orang. Tatkala Dajjal melihat badan Nabi Isa, maka dikatakan badannya lebur seperti leburnya garam di dalam air. Dan sebelum dia lebur, maka Nabi Isa melemparkan tombaknya, sehingga Dajjal akan mati dan yang membunuh Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam tatkala turun akan memecahkan salib. Salib akan dipatahkan. Tatkala Nabi Isa diturunkan oleh Allah, maka Nabi Isa akan membunuh babi. Saniki kata mboten pating yojo niku. Ternak-ternak babi niku. Masyaallah, kadang-kadang sedih kita. Masyaallah. Coba kalau pas truk-truk di Jakarta yang putih ini. Wah, babi niku, masyaallah. Ada seorang pernah anak kecil, Pak Ustadz, saya belum lama itu ada penelitian. Apa ya leh? Ambil daging babi dimasukkan teng gelas bayi Sprite nih kalau metu kewane keluar binatangnya. Yang saya orang-orang yang konsumsi babi nih Bapak Ibu, itu nak digini kan itu jerawatan ya kok kewane. Beda dengan orang yang sakit gigi. Nek orang Jawa biyen terus putih, nek lara untu kon nyukani napa? Cere, nggih mboten. Orang Jawa dulu. Wong Jawa biyen niku nek wonten kok lara anake kok lara untu, putune lara untu kon mendhet apa? Cere, make dipletes sing make metu kewane, metu ulate. Cere niku napa? Kecoa, nggih mboten. Kecoa ning alit, nggih mboten. Itu saja deh, sakit gigi itu tidak ada uletnya. Kok uletnya itu, wah itu uletnya cere. Nah mboten pitedah pun maka panapan mendet cere, nggih mboten dipraktekkan ambil apa kaca pengilon apa-apa diingetenke lak mangke lak metu cerene. Jadi itu nggih mboten Bapak Ibu. Jadi tidak benar itu orang sakit gigi kok ada uletnya, itu enggak benar.
Saya pernah tanya seorang dokter, Pak dokter, katanya orang sakit gigi itu dimakan ulat, bener? Wah, kula niku pun dangu jadi dokter nih. Dereng nate ningali wonten ulat niku. Berikutnya, di antara nama Rasul yang di antara yang dilakukan oleh Nabi Isa tatkala diturunkan oleh Allah nanti di muka bumi, maka Nabi Isa akan meniadakan jizyah. Apa itu jizyah? Harta yang dibayarkan oleh orang kafir untuk hidup di bawah naungan negeri muslim. Baik, di antara nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hasyir. Al-Hasyir. Rasulullah SAW memiliki nama Al-Hasyir. Kenapa dinamakan Al-Hasyiru? Al-Hasyir karena beliau adalah orang yang yahsyarun nas, akan mengumpulkan orang di hari kiamat, dan orang yang pertama kali bangun di hari kiamat nanti adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ya, ana al-hasyir alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Di antara nama Nabi adalah Al-Aqibu. Al-Aqib. Arti Al-Aqib adalah alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi sesudahku. Maka Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya wa imamul mursalin. Berikutnya, nama-nama Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di antaranya adalah Asy-Syahidu, Al-Mubasyiru, Ad-Da'i ilallah, As-Siraju Al-Munir, Al-Amin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Maka yang dimaksud muzammil, mudaththir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ada yang berikan nama Rasul itu namanya Yasin. Ya, Yasin. Ada yang menamakan Rasul namanya Toha. Maka penamaan Yasin itu tidak ada. Penamaan Toha juga tidak ada. Yasin, Toha adalah nama surat. Nama surat dan pembuka di surat. Surat Toha, surat Yasin. Berikutnya, sifat Rasul. Di antara sifat Rasul yang terkenal adalah Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Di antara sifat Rasul dan nama beliau terkenal, apa itu? Al-Mustafa. Al-Mustafa. Di antara sifat Rasul adalah Asy-Syafi' Al-Musyaffa. Asy-Syafi' Al-Musyaffa. Sering kita bilang muga-muga keparingan syafaat. Nggih mboten? Saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah pemberi syafaat. Di antara nama Rasulullah SAW adalah As-Sadiqu Al-Masduq. As-Sadiqu Al-Masduq, yang benar ucapannya dan selalu dibenarkan. Niku nek wong Jawa dadi napa? As-Sadiqul Masduq niku. Wong Jawa niku dadi Masduki. Nggih mboten? Pak Masduki. Itu maksudnya adalah terambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sadiqu Al-Masduq. 5 menit lagi salat sunat syuruk insyaallah. Subuh gasih sakniki Bapak Ibu. Nggih mboten? Insyaallah. 5 menit lagi insyaallah selesai. Berikutnya, apakah kunyah Rasul? Jadi di dalam bahasa Arab itu ada nama ismun. Ismun itu tetenger, ismun itu nama. Berikutnya ada, jadi kalau ismun itu Pak Sugeng, ya Pak Sugeng
Budariyati nggih Bupariyati nggih Budariyati itu namanya itu ismun. Ada istilah laqabun. Laqab itu adalah ma usyira bidzamin au madhin. Seseorang yang memiliki nama, entah itu nama tersebut kemudian dijadikan sebagai panggilan, sebagai paraban, entah itu baik ataukah buruk. Paraban. Napa paraban niku? Paraban niku beda sama nama. Nggih mboten? Jenengan sinten asmane? Kula jenengane Abdul Aziz. Neng paraban kula Bothok. Paraban niku napa? Nama celukan. Nggih mboten? Nama panggilan. Panggilan. Iki gudege kok enak tumbas teng putih ya. Wah tuku nang kono kae Mbah Gudeg. Gorengane kok enak teng mbuni tumbas ane kok teng Mbah Gorengan. Terkenale Mbah Gorengan mawon jenenge sinten ra ngerti. Nggih mboten, Pak? Wonten mboten niku teng dosen niku? Wonten. Kadang makanya kalau ada siapa-siapa parabane iku rada ngerti. Diceluk jenengane sinten, ah mboten nonton sing ngertos niku. Niki lho jenenge, wah niku Buthuk. Buthuk. Taib. Nah, kalau kunyah itu adalah nama yang disematkan dan dinisbatkan kepada anak. Siapa namanya? Maryadi. Pak Maryadi, Pak Maryadi umpamanya. Karena dia punya anak laki-laki yang besar namanya Abdullah, jadi Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah. Di sini boleh. Namanya umpamanya Pak Budi. Punya anak yang besar namanya Laila. Oh Pak Budi ini Abu Laila. Boleh. Ummu Laila, Abu Ibrahim, Ummu Ibrahim itu boleh. Sekalipun sekalipun belum punya anak, boleh. Sekalipun dereng nikah juga boleh. Nah Rasulullah SAW kunyahnya namanya Abul Qasim. Abul Qasim. Dan Rasul menyebutkan hendaknya kalian memberikan nama seperti namaku dan janganlah berkunyah dengan kunyahku. Jadi kalau kita ngasih nama anak Rasul, nama Rasul boleh. Kita punya anak namanya Ahmad, boleh. Kita punya anak namanya Syaitan Muhammad Angsal. Punya Ahmad juga boleh. Tapi kalau kita berkunyah Abul Qasim maka tidak boleh. Berikutnya terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dilahirkan, ada yang memberikan pernyataan Rasul dilahirkan dalam keadaan khitan. Pernah kita sampaikan bahwasanya orang yang pertama kali khitan itu Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali memakai celana itu Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali memuliakan tamu itu Nabi Ibrahim. Ya menjadi pertanyaan, siapa yang menghitan Rasul? Maka dikatakan satu, yang menghitan Rasul adalah kakeknya Abdul Muttalib. Penjelasan lain, Abdul Muttalib tidak menghitan. Karena Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan, maka tidak pernah ada yang melihat sawah Rasul kecuali keluarganya, istrinya maksudnya. Dan disinilah terus Bapak Ibu kehormatan Rasulullah SAW sangat terjaga. Ada juga kalau sebagian orang dilahirkan khitan, nonton betul.
Nonton. Tapi nggak benar itu. Wah, ini kok lek khitan dicokot iwak. Bapak Ibu yang kami muliakan. Berikutnya, siapakah yang menyusui Rasul? Siapakah yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yang menyusui Rasul adalah ibunya yang bernama Aminah. Dan Aminah menyusui Nabi hanya 3 hari. Penjelasan lain adalah 7 hari. Penjelasan lain, Aminah menyusui Rasul itu selama 9 hari. Berikutnya, siapa lagi yang pernah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah seorang wanita yang namanya Thuwaibah. Thuwaibah. Yaitu pembantunya Abu Lahab. Pembantunya Abu Lahab. Orang yang maula, itu orang yang dekat dengan Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Atau orang yang terdekat dengan Abu Lahab. Yang ketiga yang menyusui Rasul adalah wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah ini berasal dari Bani Sa'ad, dari kampung Sa'ad, suku Sa'ad. Maka penisbatan jadi Halimah As-Sa'diyah. Kenapa orang-orang Arab suka menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang Bani Sa'ad ataukah di kampung? Insyaallah lain waktu. Pun 5:30 matahari sudah terbit tadi, mungkin jam 5:07 atau 8 menit. Sekarang sudah bisa untuk sholat syuruk. Maturun atas perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa sebentar Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya, memberikan kita semuanya kesehatan, melunaskan hutang-hutang yang kita miliki, menghadiahkan untuk kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, dan menghadiahkan untuk kita pula pemimpin-pemimpin yang bertakwa sehingga berdiri negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma habib qulubinal iman wa karrih alaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina wa a'inhum fi ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik waqnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfina bi halalika an haramik waqnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfina bi halalika an haramik waqnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghitsu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina wa a'inhum fi ta'diyati amanatihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna man awsana wastawsana bi du'ail khair ummal jami'a bir rahmati wa ridwan waj'al aqibata amrina ya maulana indak al-afwa was-safa wal ghufran wal itqa minan niran wal itqa minan niran. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
turun atas perhatiannya. Lain waktu kita sambung lagi pada bahasan yaitu Rasulullah SAW besar di Bani Sa'ad insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.